Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Pasukan Israel atau tentara Zionis Yahudi Israel ini kembali menunjukkan kebrutalannya dalam melakukan serangan di dalam sebuah rumah sakit di kota Jenin yang bernama Rumah Sakit Ibnu Sina. Dalam penyerangan kali ini, Israel pasukan IDF ini menyamar menjadi dokter dan juga perawat dan menyelundupkan senjata ke dalam ruangan. Dalam laporan yang kita dapat di salah satu artikel di Serambi News menyebutkan bahwa pasukan IDF ini membunuh 3 warga Palestina yang disebut-sebut oleh IDF sebagai milisi Hamas. Dan dunia pun merespon kejadian ini dengan sangat keras, termasuk pemerintah Indonesia yang sangat mengutuk serangan pasukan Israel di dalam sebuah rumah sakit. Dikarenakan kita tahu rumah sakit adalah salah satu wilayah netral yang tidak boleh dijadikan arena peperangan atau zona perang menurut Konferensi Jenewa dan Hukum Humaniter Internasional. Nah teman-teman, kita bakal saksikan dulu informasinya. Ini videonya kita dapat dari CNN ya, di artikelnya di salah satu video di channel YouTube-nya yang berjudul Tentara Israel Menyamar Jadi Dokter Rumah Sakit dan Bunuh 3 Pasien. Ya, tentara Israel menyamar sebagai dokter dan perawat. Kita lihat teman-teman. Bahkan ada juga yang menyamar sebagai seorang perempuan menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin tepi barat pada Selasa lalu. Ini masih baru banget teman-teman. Dalam rekaman CCTV ada sekitar 10 tentara Israel yang menyamar. Di antaranya juga sebagai perempuan. Mereka pun membawa senjata api. Menurut media lokal, tentara Israel melepaskan tembakan di bangsal perawatan dan membunuh 3 orang pemuda yang tengah dirawat di rumah sakit itu. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan footage asli ya, penyerangan rumah sakit oleh 10 tentara IDF atau Israel Defense Force, dan ini benar-benar telah melanggar hukum humanitarian internasional di mana rumah sakit tidak boleh dijadikan sebuah arena peperangan atau zona perang ya. Dan terlebih di sini mereka itu mengeksekusi langsung 3 orang pasien yang terbaring di rumah sakit. Selain video barusan, kita juga telah menyiapkan artikel yang berisi informasi yang lebih lengkap terkait kejadian atau kronologis penyerangan rumah sakit Ibnu Sina di kota Jenin oleh pasukan Israel. Dilansir di Serambi News, Israel masih terus melakukan pembantaian di kota Gaza, Palestina. Bahkan pasukan Israel makin licik demi membunuh warga-warga Gaza. Permainan licik telah dilakukan pasukan Israel saat beraksi di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Agen Israel telah menyamar menjadi dokter, staf medis, dan juga warga sipil, kemudian menyerbu sebuah rumah sakit di kota Jenin. Akibat serangan ini, sebanyak 3 warga Palestina dieksekusi saat mereka tidur di rumah sakit Ibnu Sina pada Selasa 30 Januari 2024. Pagi ini 3 pemuda menjadi syahid oleh peluru pasukan pendudukan Israel yang menyerbu rumah sakit Ibnu Sina di Jenin dan menembaki mereka, kata Kementerian Kesehatan dikutip dari Al Jazeera. Dari pengakuan tentara Israel, mereka melakukan hal tersebut untuk menetralisir orang-orang yang bersembunyi di rumah sakit dan menjadi anggota Hamas. Rekaman CCTV menunjukkan sekitar lusinan pasukan Israel yang menyamar berjalan melalui koridor rumah sakit dengan senjata lengkap. Para tentara Israel ini menodongkan senjata mereka kepada petugas rumah sakit dan warga yang berada di sekitar koridor tersebut. Nampak seorang pria tengah mengangkat tangannya ketika ditodong senjata oleh pasukan Israel yang menyamar. Militer Israel pun mengidentifikasi salah satu pria yang terbunuh sebagai Muhammad Zalmelah, 27 tahun, yang diklaim akan melakukan serangan dalam waktu dekat. Sementara 2 orang lainnya merupakan kakak beradik, Basil dan Muhammad Ghazawi, yang bersembunyi di dalam rumah sakit dan terlibat dalam serangan
serangan, kata militer. Sebuah senjata juga ditemukan pada orang yang dicari dan disita oleh pasukan, tulis pernyataan militer Israel. Dikutip dari Reuters, Hamas pun mengklaim salah satu korban tewas sebagai anggotanya. Faksi sekutu Jihad Islam mengklaim 2 orang lainnya dan mengatakan mereka adalah saudara. Sumber rumah sakit mengatakan salah satu dari 3 orang tersebut, Basel Al-Ghazawi, mengalami kelumpuhan. Basel terluka karena pecahan peluru dalam bentrokan antara pasukan Israel dan militan Palestina pada bulan Oktober dan berada di kursi roda. Kementerian Luar Negeri Palestina mengutuk keras pembunuhan atau eksekusi 3 pemuda oleh pasukan pendudukan. Kerumunan membadati jalan-jalan Jenin saat upacara pemakaman ketiga pria tersebut sedang berlangsung. Mereka akan dimakamkan di pemakaman kamp pengungsi Jenin. Terakhir kali saya melihat mereka adalah kemarin malam. Saya berada di rumah sakit, kata ibu dari Ghazawi bersaudara. Saya masih terbangun pagi ini ketika saya mendengar pasukan khusus menggerebek rumah sakit. Mereka dibunuh saat mereka sedang tertidur, lanjutnya. Sejak awal perang Israel di Gaza, pasukan Israel telah melakukan penggerebekan dan penangkapan di tepi barat yang diduduki setiap harinya. Ratusan telah terbunuh dan ditangkap sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1040 orang dan sekitar 240 orang ditawan. Sekitar 100 tawanan dikembalikan ke Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata pada November lalu dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel. Setidaknya 26.637 orang gugur dan 65.387 luka-luka dalam serangan Israel selama hampir 3 bulan ini. Ya, barusan teman-teman kita sudah menyaksikan videonya dan juga kita sudah membaca artikelnya secara lengkap. Penilaian balik lagi ke teman-teman, apakah teman-teman mendukung aksi Israel ini untuk menetralisir yang mereka sebut sebagai organisasi teroris atau pasukan Hamas dan juga Jihad Islam, atau teman-teman menolaknya dikarenakan ini melakukan serangan terhadap orang-orang yang sakit, orang-orang yang tak bisa melawan, orang-orang yang sedang mendapatkan pertolongan medis, dan terlebih ini serangan terjadi di sebuah rumah sakit yang memang dilarang oleh Konferensi Jenewa dan juga hukum humaniter internasional untuk dijadikan operasi militer. Ya, mungkin itu saja teman-teman informasi kita pagi ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Supreme Detector. Jangan lewatkan update-update lainnya terkait Gaza Palestina di Supreme Detector dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita tentu bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.